Selamat datang di mata kuliah evolusi. Di dalam satu semester ke depan, kita akan ada 16 pertemuan, 2 pertemuan untuk ujian UTS dan UAS. Di pertemuan pertama ini, kita akan mempelajari konsep dasar evolusi. Namun sebelum kita masuk ke materi, kita akan melihat materi apa saja selama satu semester di kelas evolusi ini. Di pertemuan pertama ini kita akan mempelajari konsep-konsep dasar evolusi, kemudian apa saja ruang lingkupnya dan apa manfaatnya. Di pertemuan kedua dan ketiga kita akan melihat perkembangan sejarah pemikiran evolusi mulai dari sebelum Masehi hingga masa-masa pada saat sekarang ini, di mana era perkembangan molekuler itu sudah sangat pesat sekali. Kemudian di pertemuan keempat kita akan mempelajari bukti-bukti evolusi, mulai dari fosil, kemudian bukti DNA, kemudian biogeografi, dan seperti perkembangan virus pada saat ini. Kemudian pertemuan kelima kita akan mempelajari kejadian-kejadian penting yang terekam oleh ilmu pengetahuan, mulai dari munculnya sel prokariot, sel eukariot, kemudian kejadian penting di tumbuhan dan juga di kelompok jamur. Kemudian pertemuan keenam kita akan mempelajari kejadian-kejadian penting di dalam evolusi hewan, ya, misalnya perpindahan hewan dari akuatik menjadi terestrial, ya, menjadi tetrapoda, ya, berkaki. Kemudian pertemuan ke-7 itu kita akan mempelajari proses evolusi, ya, dari genetic drift, kemudian mutasi, variasi geografis, migrasi, kombinasi, inbreeding, yang semua itu nanti akan berujung kepada evolusi. Kemudian pertemuan ke-8 kita akan melaksanakan ujian tengah semester. Di pertemuan selanjutnya kita akan lebih mempelajari banyak terkait dengan molekuler dan perilaku. Di pertemuan 9 ini kita akan mempelajari spesiasi, ya, apa hubungannya dengan seleksi alam, kemudian seleksi seksual, ya. Kemudian di pertemuan ke-10 kita akan melihat genetika spesiasi. Pertemuan 11 kita akan melihat evolusi genom, ya, rekombinasi, kemudian elemen transposon, apa hubungannya dengan evolusi genom, kemudian elemen non-coding yang tidak mengkode DNA, apa hubungannya dengan evolusi. Pertemuan ke-12 kita akan mempelajari evolusi ekspresi gen dan evolusi terbentuknya gen baru. Pertemuan 13 kita beralih ke perilaku, ya, karena evolusi hormon itu terjadi, kemudian pengaruhnya kepada perilaku dan komunikasi. Kemudian kita akan mempelajari evolusi penjagaan oleh indukan pada hewan anakannya. Bagaimana indukan itu berperilaku demikian, misalnya sesuatu untuk menjaga anakannya. Dari yang terakhir sebelum ujian itu adalah domestikasi dan evolusi pada agrikultur. Ini kaitannya pada perkembangan kesejahteraan manusia. Lalu apa hubungannya dengan evolusi hewan yang didomestikasi atau tumbuhan yang didomestikasi tersebut. Oke, kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep dasar evolusi. Di kamus bahasa Inggris Oxford, ya, evolusi itu punya bermacam-macam definisi, ya, berbagai macam definisi, mulai dari bidang matematika, kimia, militer dan lain sebagainya. Itu punya banyak sekali makna dan arti evolusi. Di ilmu biologi sendiri, evolusi itu diterjemahkan ke berbagai macam pengertian, ya. Namun pada akhirnya semuanya sama, yaitu change, ya, atau perubahan, ya. Ada yang menerjemahkan changes in the properties of growth of organisms over the course of generation. Perubahan properti, ya. Properti itu kepemilikan, ya. Misalnya kalian punya rumah, propertinya depan ada taman atau depan ada kolam, itu adalah propertinya. Jadi changes in the property, perubahan pada properti itu. Pada grup-grup organisme, ya, grup-grup makhluk hidup melalui beberapa generasi.
Tentu kalau di makhluk hidup kita akan berbicara yang tampak dengan yang tidak tampak, fenotip dengan yang genotip. Perubahan pada karakter-karakter atau properti fenotip dan genotip itulah yang dimaksud dengan evolusi. Kemudian ada yang mengartikan bahwa evolusi itu adalah changes in allele frequencies over time. Jadi frekuensi itu banyaknya alel yang ditemukan di dalam tubuh. Itu berubah melalui beberapa waktu. Itu adalah salah satu pengertian evolusi. Nah, di bukunya Darwin ya, kalian tentu akan banyak mempelajari Darwin ini ya. The Origin of Species by Means of Natural Selection itu di edisi yang pertama sampai dengan yang kelima tidak ada kata evolusi. There is no word of evolution instead of descent with modification. Tapi yang ada adalah descent with modification. Keturunan dengan modifikasi. Artinya setelah makhluk hidup itu melakukan regenerasi, reproduksi, perkawinan, memiliki keturunan itu memiliki modifikasi, itu adalah evolusi yang dimaksud oleh Darwin. Jadi dari beberapa hal itu bisa kita komunikasikan bahwa evolusi itu adalah the study of transformation of species through time, including both changes that occur within species as well as the origin of new species. Jadi evolusi itu adalah ilmu yang mempelajari transformasi, perubahan dari satu spesies melalui waktu, ya, melalui waktu. Baik perubahan itu terjadi dalam satu spesies maupun perubahan itu terjadi dalam berbagai spesies sehingga memunculkan spesies baru. Itu adalah pengertian evolusi yang bisa kita lakukan. Ya. Kemudian apa 5 prinsip teori evolusi itu? Yang pertama adalah adanya variasi makhluk hidup. Yang kedua, sifat-sifat dari makhluk hidup itu diturunkan kepada generasi berikutnya. Kemudian prinsip yang ketiga adalah adanya seleksi, baik itu seleksi alam ataupun seleksi seksual. Baik itu seleksi buatan atau itu seleksi yang alami. Kemudian prinsip yang keempat adalah evolusi itu terjadi melalui tahapan waktu. Dan yang kelima, evolusi itu terjadi melalui adanya mekanisme adaptasi. Baik, yang pertama, prinsip yang pertama adalah adanya variasi. Ya, kalau kita berbicara tentang karakter yang tampak, kita bisa melihat adanya variasi bentuk-bentuk tubuh pada makhluk hidup. Saya di sini mengambil contoh yang pertama adalah bentuk paruh dari burung. Darwin ketika datang ke Pulau Galapagos menemukan burung finch yang memiliki bentuk paruh yang bermacam-macam. Ada yang pendek, kemudian ada yang panjang, kemudian ada yang gemuk, ada yang tidak gemuk paruhnya ya. Dan itu berkorelasi dengan lingkungannya. Di sini misalnya kita lihat burung amakihi ya, memiliki paruh yang panjang lalu melengkung karena dia memakan nektar bunga. Dia membutuhkan paruh yang berfungsi sebagai pengambil nektar ya, di dalam bunga itu, sehingga butuh paruh seperti pipet ya, sehingga bisa mengambil nektar di dalam bunga. Kemudian ada finch nihoa ya, yang hijau. Ini dia memakan biji-bijian sehingga dia membutuhkan paruh yang gemuk, pendek dan kuat. Itu adalah tipe paruh yang cocok untuk memakan biji-bijian. Maka paruh yang pendek gemuk ini tidak cocok jika dia memakan nektar. Begitu juga dengan yang nektar. Maka paruh yang dia miliki itu tidak cocok jika dia memakan biji-bijian. Jadi variasi-variasi itu terjadi, ada, dan dikembangkan di dalam makhluk hidup. Ya. Kemudian contoh yang kedua misalnya adalah kadal ini yang satu hidup di gurun yang berwarna terang, yang satu lagi yang sebelah kanan
itu hidup di bebatuan bekas dari muntahan lava sehingga berwarna hitam. Bebatuannya berwarna hitam ya. Nah, jadi spesies yang kiwi ini dia mampu bertahan hidup di habitat yang terang seperti ini. Begitu juga dengan yang hitam. Bukan berarti di habitat yang terang seperti ini tidak ada yang berwarna hitam, ada ya, tapi lebih dominan adalah yang berwarna terang seperti ini. Nah, jika dia berwarna terang, maka dia akan samar-samar dengan background-nya. Anggap saja yang hitam jika hidup di tempat yang terang, maka hitam di atas putih. Tentu itu kontras ya. Apa akibatnya kalau kontras? Kalau kontras, predator, misalnya burung elang, itu mudah sekali menemukan mangsanya karena dia berwarna kontras, hitam di atas putih, putih di atas hitam. Tapi kalau samar-samar, mungkin ya manusia bisa ya menemukan. Tapi bagi hewan predator itu sangat sulit sekali dan harus banyak energi yang dihabiskan untuk menemukan hewan-hewan yang samar-samar dengan lingkungannya. Nah, itu adalah adanya variasi-variasi di dalam makhluk hidup. Kemudian variasi itu bisa ditemukan tentu banyak ya, beda spesies variasinya bermacam-macam ya. Misalnya ini yang sebelah kiri adalah Western Meadowlark, yang kanan adalah populasi Eastern. Mereka adalah beda spesies. Sedangkan yang kanan ini warnanya sangat jauh beda, tapi mereka masih di dalam satu spesies, yaitu Precis octavia. Kupu-kupunya masih dalam satu spesies, tapi ada variasi. Nah, bisa jadi ini adalah proses spesiasi, yang mana mungkin nanti ya, yang oranye akan kawin dengan yang oranye, yang biru dengan yang biru, sehingga antara oranye dengan biru tidak terjadi pertukaran genetik, dan bisa jadi itu memunculkan spesies baru nantinya. Ini adalah bukti adanya variasi-variasi makhluk hidup yang ada di muka bumi. Dan ini adalah contoh yang terakhir dari variasi ya. Kalau kalian pernah mendengar revolusi industri yang terjadi di Eropa, dimulai dari Britania Raya sekitar tahun 1700 sekian, di mana revolusi industri itu mulai berkembang setelah tenaga uap itu dimanfaatkan oleh pabrik-pabrik besar, sehingga pekerjaan manusia itu sudah mulai digantikan oleh mesin. Akibatnya apa? Karena banyaknya mesin uap, asap yang membumbung tinggi itu mempengaruhi dari warna pepohonan. Tentu ini akan berakibat dan berefek pada hewan-hewan yang hidup di pepohonan, salah satunya ini, Biston betularia ya. Biston betularia sebelum adanya revolusi industri itu ada yang berwarna gelap, ada yang berwarna terang. Pada saat itu individu-individu yang berwarna terang itu lebih banyak dijumpai. Mengapa demikian? Karena pepohonan itu masih berwarna terang, sehingga individu yang berwarna terang akan samar-samar di lingkungannya dan sulit dijumpai oleh predator. Tapi setelah revolusi industri terjadi, banyak pepohonan yang kulit pohonnya berwarna gelap, sehingga apa? Saat itu yang samar-samar dengan lingkungannya adalah yang berwarna gelap, sedangkan yang berwarna terang akan kontras dengan lingkungannya. Dan populasi mulai berubah, lebih banyak yang berwarna gelap ketimbang yang berwarna terang. Itu adalah variasi-variasi yang terjadi, tentu akan dipengaruhi oleh lingkungan. Lalu mana yang akan bertahan? Itu adalah fenomena-fenomena yang bisa kita jadikan bukti adanya evolusi. Ya, itu adalah prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua adalah adanya sifat yang diturunkan. Contoh yang pertama ini adalah kacang polong-polongan ya. Tentu kalian sudah sangat kenal dekat dengan hukum Mendel 1, hukum Mendel 2 ya. Ada yang berbiji bulat, ada yang berbiji keriting ya bentuknya. Ada warna bijinya yang kuning, ada yang hijau. Ada warna bunganya yang ungu, ada yang putih. Ada batangnya yang tinggi dan ada yang kerdil yang pendek ya. Ada yang bunganya itu letaknya di ujung terminal ya, ujung batang seperti ini. Ada yang di aksial ya, ini di bagian ketiaknya ya, di bagian cabangnya ini. Nah, sifat-sifat itu, warna biji, bentuk biji, letak bunga, panjang batang, itu adalah
nanti yang diturunkan kepada keturunannya, kepada anakannya. Kalau kalian ingat persilangan-persilangan dalam materi genetika, kalian akan melihat probabilitas keturunannya seperti apa jika indukannya seperti apa. Nah, itulah yang dimaksud dengan descent with modification yang diungkapkan oleh Darwin, bahwa keturunan dengan modifikasi. Setelah ada percampuran perkawinan antara indukan, maka keturunannya akan memiliki modifikasi. Itu adalah prinsip yang kedua ya. Kemudian di prinsip yang kedua ini ada contoh yang kedua, saya ambil kasusnya mirip dengan kadal yang hidup di lingkungan yang terang dan kadal yang hidup di lingkungan yang gelap tadi. Sama seperti ini, ada tikus yang hidup di tempat yang terang, kemudian ada yang hidup di tempat yang gelap. Tikus yang hidup di lingkungan yang terang lebih dominan, banyak individunya yang memiliki rambut yang terang sehingga dia menjadi samar di lingkungannya. Karena dengan berbulu gelap di tempat yang terang, berambut yang gelap di tempat yang hitam, itu juga samar. Tapi jika tikus yang berambut gelap lalu dia hidup di tempat yang terang, backgroundnya terang, itu tidak menguntungkan. Justru itu membahayakan. Kemudian bagaimana bisa populasi yang ada di tempat yang terang itu, populasi yang dominan adalah tikus yang berambut terang, itu terjadi karena adanya perkawinan, lalu sifat yang diturunkan adalah sifat-sifat yang menguntungkan. Tentu hewan pun bisa memilih dengan pejantan mana si betina akan kawin. Tentu dia akan kawin dengan pejantan-pejantan yang memiliki ketahanan hidup yang baik. Siapa yang memiliki ketahanan hidup yang baik adalah yang samar dengan lingkungannya, terhindar dari predator. Itu adalah salah satu sifat ya. Dari berbagai macam organisme banyak sekali sifat-sifat yang menentukan daya tahan hidup jenis-jenis itu sendiri. Kemudian prinsip yang ketiga adalah adanya seleksi ya. Kalian melihat gambar yang di kanan bawah ini ya. Ini adalah eksperimen ya, eksperimen di mana ada ikan betina diletakkan di bagian chamber atau ruangan yang besar, kemudian ada ikan jantan sebelah kiri dan ikan jantan sebelah kanan. Realnya seperti ini ya, ada akuarium. Jadi dari eksperimen ini dilihatlah jantan dari satu jenis ikan itu ada yang berwarna terang, atraktif, dan ada yang berwarna tidak terang dan tidak atraktif. Maka peneliti melihat betina kira-kira akan memilih yang mana, jantan yang terang dan juga atraktif atau jantan yang tidak atraktif dan berwarna gelap. Dari hasil penelitian itu disimpulkan bahwa betina itu lebih cenderung memilih jantan yang berwarna terang dan atraktif dan memiliki ekor yang besar karena itu lebih menarik bagi betina ya. Nah, seleksi-seleksi yang seperti ini tentu akan memusnahkan populasi pejantan yang memiliki warna gelap, tidak atraktif, dan ekor yang kecil. Mengapa musnah? Karena mereka tidak kawin. Kalau tidak mau kawin, mereka tidak punya anakan. Sehingga generasinya tidak ada. Sehingga sifat gelap, sifat tidak atraktif, sifat ekor yang kecil itu tidak diturunkan. Ingat, prinsip evolusi itu adalah diturunkan. Descent with modification, kemudian sifat yang diturunkan. Dan adanya seleksi seperti prinsip yang ketiga. Contoh yang lain adalah adanya seleksi dari predator ya. Seperti tikus yang saya ceritakan tadi, tikus terang hidup di lingkungan terang akan samar sehingga predator lebih mudah menemukan yang individu yang berwarna gelap. Karena semakin lama semakin habis, maka dia tidak kawin, dia tidak memiliki keturunan, sehingga individu-individu yang bersifat demikian akan musnah dari populasi. Kemudian seleksi yang lain adalah seleksi yang dilakukan oleh manusia. Ya, seleksi buatan yang dibuat oleh manusia bisa di tumbuhan, bisa di hewan.
Saya contohkan di sini adalah domestikasi dari anjing, yang awal mulanya ancestor dari para anjing itu adalah grey wolf atau serigala abu-abu. Lalu mungkin manusia pada saat itu ingin memiliki hewan yang mampu menjaga rumah, ya, karena saat malam tertidur hewan-hewan itu memiliki sensitivitas yang tinggi untuk menjaga rumahnya, ya. Sehingga didomestikasi, dijinakkan, ya, dan kemudian dikembangbiakkan, dikawinkan, kemudian dipilihlah karakter-karakter tertentu. Ada yang memiliki, hingga akhirnya keturunannya ada yang memiliki tubuh yang kecil, ada yang besar, ada yang berbulu lebat, atau bahkan ada yang tidak berbulu, ya. Itu merupakan seleksi buatan yang dilakukan manusia. Jadi prinsip seleksi ini adalah salah satu prinsip terjadinya evolusi, ya. Kemudian contoh lainnya adalah penelitian terhadap burung finch di Pulau Galapagos oleh sepasang suami istri, ya. Mereka meneliti tentang kedalaman paruh pada burung finch, ya, mulai dari 1976 hingga setelah 1978. Ditemukanlah bahwa rata-rata kedalaman paruh dari burung finch itu sekitar 9,5 inci, ya, 9,5 mm, ya, 9,5 mm, 1976. Lalu terjadi kekeringan yang sangat panjang, ya, pada tahun 1976 sampai 1978. Setelah kekeringan itu diteliti kembali kedalaman paruh dari burung finch yang hidup di pulau tersebut, dan penemuannya itu sangat menakjubkan, ya, di mana peneliti menemukan bahwa paruh burung setelah terjadi adanya kekeringan itu mengalami perubahan panjang atau mengalami perubahan kedalaman dari yang awalnya 9,5 mm menjadi 10, sekian, ya, 10,1, ya, kira-kira 10,1 atau 10,2 di sini milimeter, ya. Dalam jangka waktu 2 tahun terjadi kekeringan yang sangat ekstrim dan panjang, maka hewan-hewan itu pun merubah bentuk morfologinya atau terkena seleksi alam, ya. Sehingga seleksi itu merupakan salah satu prinsip dari evolusi, ya. Ya, evolusi itu terjadi secara bertahap. Ini adalah prinsipnya. Mungkin awalnya populasi awal itu jumlahnya lebih banyak yang hitam, atau berimbang jumlahnya antara yang rambut hitam dengan yang terang, ya, tikus ini. Namun seiring berjalannya waktu, rambut yang terang, tikus dengan rambut yang terang itu lebih dipertahankan, sehingga secara bertahap akan mengurangi jumlah individu dengan rambut yang terang, ya, melalui mungkin bertahun-tahun, puluhan tahun, ya. Jadi evolusi itu terjadi secara bertahap. Begitu juga dengan ini, ya, kedalaman paruh dari burung finch ini, ya, dari 1976 ke 78 itu rata-rata kedalaman paruhnya itu sudah berubah. Jadi bisa disimpulkan bahwa ya benar, evolusi itu terjadi secara bertahap. Nah, cepat atau lambatnya itu tergantung dari kekuatan dari seleksi alam. Semakin kuat seleksi alam, maka evolusi itu terjadi semakin cepat. Namun jika seleksi itu lemah, maka bisa saja tidak terjadi evolusi atau perubahan itu terjadi sangat lambat sekali. Kemudian prinsip yang terakhir adalah adaptasi, ya. Dari cerita saya yang sudah banyak tadi, tentu kalian bisa mengambil kesimpulan bahwa ya semuanya itu adanya variasi, kemudian bisa diturunkan itu karena adanya adaptasi, ya. Tikus yang berwarna terang ini, kemudian ular, ya, misalnya ini adalah contoh yang baru, ya. Misalnya yang di atas itu adalah ular yang berbisa, ya, coral snake. Kemudian yang di bawah itu adalah ular yang tidak berbisa, tapi ular yang di bawah itu memiliki morfologi yang mirip dengan ular yang berbisa.
Ini merupakan salah satu contoh adaptasi. Mengapa ular yang tidak berbisa ini memiliki morfologi yang mirip, kemudian morfologi itu dipertahankan? Ya, itu karena daya tahan hidupnya lebih tinggi dengan menggunakan morfologi yang ini merupakan salah satu bentuk dari adaptasi. Ruang lingkup evolusi yang pertama adalah molekuler ya. Yang molekuler itu bisa DNA, bisa RNA, bisa juga sampai ke protein ya. Itu yang disebut dengan molekuler ya, tingkatan molekuler. Kemudian ruang lingkup yang kedua itu adalah morfologi ya. Di sini saya ambil contoh pada tumbuh-tumbuhan ya, misalnya morfologi daun ya, ada yang bentuknya simpel seperti ini, ada yang menjari seperti ini ya, kemudian ada yang bercabang seperti ini. Itu juga dibahas dalam kajian evolusi ya. Kemudian perilaku ya, seperti ini. Ini adalah perilaku indukan memberikan makanan kepada anakannya. Ini perilaku. Jadi ruang lingkup kajian evolusi itu mulai dari yang paling kecil seperti kajian molekuler hingga kajian yang tampak ya, morfologi, dan kajian-kajian yang tampak namun selain morfologi seperti perilaku. Kemudian apa manfaatnya kita mempelajari evolusi itu? Ya. Yang pertama ya, dalam dunia kesejahteraan manusia itu sudah banyak sekali mendomestikasi hewan, tumbuhan, kemudian mengawin silangkan tumbuhan itu untuk kesejahteraan manusia. Mencari bibit unggul itu adalah salah satu manfaat dari mempelajari evolusi. Prinsip evolusi itu adalah variasi, ya. Kemudian sifat yang diturunkan, kemudian seleksi, kemudian adaptasi. Prinsip-prinsip itulah kemudian yang digunakan oleh para peneliti untuk mengembangkan misalnya pisang ya, pisang Ina3 seperti ini ya. Ini adalah hibrida ya, pisang hibrida, yaitu antara pisang ketan 01 dengan pisang saya lupa namanya, satu lagi pisang liar. Pisang liar itu dikawinkan dengan pisang ketan. Pisang liar itu memiliki ketahanan terhadap penyakit fusarium, penyakit yang banyak menyerang pisang. Kemudian pisang liar itu buahnya tidak manis ya, tapi dia tahan terhadap penyakit. Sedangkan pisang ketan 1 dia buahnya manis, tebal, tetapi tidak tahan terhadap fusarium. Hibrida kedua jika dikawinkan maka hasilnya harapannya adalah anakan yang berbuah manis kemudian tahan terhadap penyakit fusarium. Maka didapatlah hibridanya yaitu Ina3, pisangnya berbuah manis, buahnya gemuk gitu ya, kemudian tahan terhadap fusarium. Kemudian banyak lagi pisang-pisang yang dikembangkan ya. Misalnya pisang dengan waktu pembuahan yang sangat cepat, batang yang pendek sehingga memudahkan pemanenan, itu juga merupakan salah satu manfaat dari mengetahui variasi sifat yang diturunkan, kemudian seleksi, adaptasi. Kemudian manfaat yang kedua adalah manusia mampu memprediksi jenis varian penyakit baru dan pola penyebaran. Yang terkenal saat ini COVID-19 ya. Ini adalah virus ancestornya yang ditemukan di Cina. Kemudian mereka berevolusi ya, DNA-nya mengalami mutasi sehingga ada varian B1, kemudian P1, ya, C3 di sini dan banyak varian lainnya. Kemudian kita banyak tahu ya varian Omicron, varian Beta, Alpha. Ini semuanya berasal dari ancestor B1 ini. B1 kemudian berevolusi menjadi Gamma di Brazil, Alpha di UK, Omicron di berbagai macam dunia, kemudian di Beta di South Africa, Delta di India ya. Itu merupakan prediksi penyakit-penyakit yang bisa muncul akibat dari evolusi molekuler ya. Ini pada makhluk hidup seperti virus atau mikroba ya. Jadi sehingga analisis filogenetik yang dilakukan seperti ini bisa saja memunculkan berbagai macam varian, kemudian bisa dideteksi kira-kira varian mana yang menularnya lebih cepat, menularnya lebih lambat, varian mana yang lebih ganas, mana yang tidak lebih ganas. Nah, itu adalah manfaat dari mempelajari evolusi menggunakan pendekatan filogenetik. Kemudian manfaat yang ketiga adalah memprediksi pengaruh perubahan lingkungan ke tumbuhan dan hewan. Anggap misalnya
suhu bumi itu semakin memanas, sehingga manusia perlu mencari bibit unggul padi yang tahan terhadap panas, mencari bibit unggul sapi yang tahan terhadap panas, sehingga reproduksinya tidak terganggu, produksi susunya juga tidak terganggu, produksi dagingnya juga tidak terganggu, produksi telur ayam tidak terganggu. Itu adalah prediksi perubahan lingkungan yang akan berpengaruh terhadap hewan-hewan yang didomestikasi manusia. Oke, demikian ini adalah pertemuan yang pertama. Saya harap kalian bisa mempelajari pertemuan ini dengan baik, ilmunya bermanfaat, dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.